pagi, Oma, Opa, Ibu, Bapak. Kita bertemu lagi di Persekutuan Lansia Online hari ini. Udah lama ya kita tidak berjumpa. Gimana kabar Ibu, Bapak, Oma, Opa semua? Baik-baik saja kan? Tetap sehat dan semangat ya. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi Opa Oma, Shalom Opa, Shalom Oma. Bertemu kembali di Persekutuan Usinda Online di pagi hari ini. Semua karena anugerah dari Tuhan. Kita ketemu lagi dalam keadaan sehat, sukacita, semua dari Tuhan. Kalau ada hati yang lagi kesel, ada hati yang lagi sedih, mari pagi hari ini kita mau disapa oleh firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bersama-sama sehati, bersama-sama bergembira. Kapan lagi waktunya, walaupun online, tapi tetap kita bisa datang bersekutu bersama. Sebelumnya saya mau mengajak Opa Oma menyanyi dari Kidung Jemaat. Buku nyanyian Kidung Jemaat nomor 440. Ya, siapkan ya Oma, Opa. Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Kita menyanyi bait yang pertama dan bait yang ketiga. Siap ya Opa Oma? Semua siap? Musik! Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Opa Oma, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan di pagi hari ini, ketika kami juga mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami sebagai Opa Oma di dalam kemampuan kami yang terbatas, Roh Kudus bekerja dan kami dapat mengerti firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu juga untuk boleh menyampaikan berita sukacita ini dan menjadi berkat untuk kita semua. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita memakai tema lansia yang tabah. Keren ya istilahnya, lansia yang tabah. Nah, bacaannya terambil dari 2 Tesalonika 3, 2 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 5. 2 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 5 yang mengatakan demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Nah, itu bagian dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Nasnya yang akan kita renungkan terambil dari ayat yang kelima. 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima yang mengatakan, kiranya Tuhan
tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Nah, Opa Oma, sekali lagi selamat berjumpa dalam persekutuan Usinda Online. Bagaimana keadaan Opa dan Oma? Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus terus menyertai Opa dan Oma setiap harinya, sehingga memungkinkan kita pada pagi hari ini dapat bertemu walaupun melalui persekutuan online ini. Kita kembali bersama-sama akan menggumuli tema lansia yang tabah, di mana pada pagi hari ini kita para lanjut usia akan dikuatkan, diberikan semangat oleh firman Tuhan dalam menjalani hidup sehari-hari kita. Nah, sebelumnya saya akan bercerita. Ceritanya seperti ini. Dalam sebuah keluarga petani yang kaya di New York, di Amerika, lahir seorang bayi laki-laki yang mungil. Tapi sayangnya mata si bayi ini kurang baik, nyaris buta. Kesehatannya juga kurang menunjang. Nah, setelah anak ini memasuki usia sekolah, ia tidak bisa menjalani pendidikan formal seperti sekolah biasa yang kita lihat, BPK Penabur misalnya. Lalu ada Kanisius yang seperti itu. Itu pendidikan formal. Biasanya diambil oleh anak-anak yang lain yang tidak mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, dia memasuki sebuah sekolah. Dia tidak bisa bermain seperti teman-temannya karena pendidikan yang bukan formal itu. Padahal ia ingin sekali main sepak bola, tapi karena kondisi fisiknya, tubuhnya, ia tidak bisa ikut main. Bahkan setiap hari banyak orang memojokkannya, ngata-ngatain dia. Ah, kamu mah lemah. Ah, kamu mah nggak bisa apa-apa. Nah, pada suatu hari ia merengek agar diizinkan untuk ikut bermain dalam sebuah permainan yang sedikit keras dengan anak-anak yang lainnya. Orang tuanya bilang pada si anak itu, "Nak, sejak lahir kamu itu sudah lemah. Permainan ini permainan yang berbahaya buat kamu. Lebih baik kamu nonton saja." Anak ini terdiam, tapi dia mengikuti anjuran orang tuanya. Namun di hatinya dia berkata begini, "Saya akan menjadi kuat. Tidak peduli apa kata orang. Saya akan berlatih tubuh saya yang lemah menjadi kuat." Lalu dia mulai berlatih. Diawali dengan latihan-latihan ringan. Karena usahanya yang keras, latihannya ditambah. Orang-orang yang melihatnya pada waktu itu menertawakan dia. Semuanya meremehkan dan menyuruhnya, "Udah berhenti aja, nggak berhasil." Bahkan orang tuanya juga ikut menasehati dia agar berhenti berlatih. Karena mereka takut nanti anaknya dengan latihan yang keras akan membahayakan dirinya sendiri. Ia hampir putus asa. Namun dengan tabah dan tekun dan dengan semangat yang menggebu-gebu, ia terus berlatih. Dia tidak mau menyerah karena tekanan yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya apa? Akhirnya ia berhasil dan menjadi kuat. Kemudian ia bekerja sebagai peternak dan kerjanya menaiki kuda selama beberapa jam. Nah, Opa Oma tahu dong, sebagai peternak naiknya naik kuda. Itu adalah pekerjaan yang dibilang jadi koboi. Ya, dengan kudanya dia harus menggiring ternak-ternaknya, membawa ke padang rumput, pulangin lagi ke kandang. Dia jadi seorang koboi. Dan ketika dia melakukan tugasnya, semua teman-temannya mengagumi dia karena dia punya kekuatan.
ketika dia harus mengiring sapi-sapi ternaknya ke padang rumput dan balik kembali menjaga keselamatannya, dia berjam-jam bisa naik kuda untuk melakukan tugasnya. Bahkan ketika terjadi perang antara Spanyol dan Amerika, dia bergabung dalam resimen kavaleri, resimen pasukan berkuda. Orang ini yang tadinya lemah dan sakit-sakitan, yang kemudian melatih dirinya dengan tanpa menyerah, lalu masuk dalam resimen kavaleri yang terkenal itu. Dia menjadi orang yang cukup terkenal karena keberaniannya. Opa Oma, siapa dia? Dia adalah Theodore Roosevelt, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-26. Hebat bukan? Dia lemah, tapi karena kemauannya, ketekunannya, ketabahannya, dia akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-26. Roosevelt berhasil karena ia memiliki ketabahan. Tabah itu, Opa Uma, dapat diartikan sebagai teguh dan tegar hati dalam menghadapi tantangan. Dan juga tentu berani. Nah, seorang yang memiliki karakter tabah adalah orang yang tidak pernah putus asa atau menyerah pada keadaan yang sebenarnya tidak dia inginkan. Orang yang tabah adalah orang yang berani menghadapi tantangan, berani menghadapi masalah. Jadi ketabahan adalah keteguhan hati, tegar dan juga berani ketika menghadapi bahaya. Bagaikan batu karang yang tetap tegak berdiri sekalipun diterpa ombak bertubi-tubi. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada contoh dalam Alkitab, yaitu peristiwa ketika Yesus di Taman Getsemani. Ketika dia sedang berdoa, karena ia merasakan betapa berat penderitaan yang harus ia tanggung. Yesus akan mengalami siksaan dan kematian di kayu salib demi untuk menebus dosa manusia. Ada perasaan takut, ada perasaan gentar dalam hati Yesus. Tapi Yesus ingin tetap dan kuat hati menjalani penderitaan salib. Lalu ia berseru, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Itu terdapat di Lukas 22, mulai ayat yang ke-42. Lalu, kita melihat bagaimana Allah mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga ia bisa tabah menghadapi penderitaan, bahkan menghadapi maut. Yesus telah menjalani satu demi satu penderitaan melalui Via Dolorosa atau jalan penderitaan hingga ke Bukit Kalvari untuk memberikan nyawanya di kayu salib. Padahal ia menjalani derita salib bukan karena dosanya. Yesus tetap teguh dan kuat serta tabah sampai kematiannya. Sebab Yesus tahu kehendak Allah yang akan membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Itu yang ditekankan oleh Paulus pada jemaat di Tesalonika, agar mereka mengikuti ketabahan Kristus. Ketabahan Kristus yang akan memampukan setiap orang kuat dan berani menghadapi pencobaan, kesulitan-kesulitan. Opa dan Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat sekarang ini ketika semuanya merasakan dampak dari pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, hanya ketabahan yang diperlukan agar supaya kita sebagai lansia dapat melewati hari-hari kita yang penuh dengan tantangan. Bukan dengan keluh kesah atau menggerutu, tetapi dengan semangat, dengan keberanian, dan dengan keyakinan
bahwa walaupun usia sudah lanjut, tapi kita memiliki ketabahan Kristus untuk dapat mengatasi semua ini. Tubuh boleh loyo, badan sakit-sakitan, tapi di hati ini masih memiliki semangat, keyakinan, keteguhan untuk dapat diperlihatkan kepada keluarga kita, kepada anak dan cucu kita, sehingga mereka dapat menyaksikan betapa tabahnya kakek dan nenek mereka, betapa tabahnya grandpa dan grandma mereka, betapa tabahnya opa dan oma mereka, betapa tabahnya engkong dan emak mereka, betapa tabahnya akung dan ama mereka, betapa tabahnya aki jeung nini mereka, betapa tabahnya opung doli dan opung boru mereka. Luar biasa. Betapa hebatnya para lansia yang memiliki ketabahan Kristus. Opa Oma masih ingat buku nyanyian kita yang kita suka pakai di dalam persekutuan hari Kamis yang ini nih, ya. Di situ ada lagu namanya lagu Tambah Hari. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Ingat lagu itu? Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu itu ya. Tapi kata-katanya diganti, ya. Kita sesuaikan dengan tema kita, ya. Mau dengar gimana? Mari kita dengar. Musik. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, ku belajar padanya. Tambah hari, ikut teladannya. Tambah hari, ku semakin tabah. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Walau lansia, harus tetap gagah. Tambah hari, aku harus sabar. Bersama Dia, ku hadapi semua. Opa Oma, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kami sambut dengan penuh sukacita karena firman Tuhan telah menyapa kami. Bahkan kami juga diberikan kesempatan untuk boleh saling menguatkan, saling mendoakan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi Opa Oma di dalam pergumulan kesehariannya, agar supaya mereka tetap diberikan ketabahan oleh Tuhan untuk menghabiskan hari-hari mereka di dalam naungan kasih-Mu, di dalam penyertaan-Mu, dan tetap kami boleh saling berbicara melalui setiap cara, terlebih lagi melalui WA dengan teman-teman kami. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan bagi Oma Lestari, bagi Oma Lili Murni, Oma Dediana, Oma Rosi, Oma Ana, Opa John, Pak Manling, Oma Evi Wahyudi, dan Oma Srilita. Sungguh Tuhan, kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan terus menyertai mereka dan menguatkan mereka. Engkau memberikan mereka sukacita dari Tuhan, sehingga ketika mereka masih terus bergumul dengan sakitnya, dengan pertolongan Tuhan, mereka juga dapat dipulihkan dan disembuhkan. Bagi setiap mereka, teman-teman kami yang tidak kami sebutkan namanya, Tuhan juga tetap menyertai mereka, menguatkan mereka. Kami berdoa bagi keluarga, bagi anak, mantu, cucu yang boleh terus mendampingi Opa Oma yang
mereka kasihi dengan kesetiaan. Bapa dalam sorga, saat ini juga kami mau berdoa bagi gerejamu dalam segala usaha untuk boleh menghadirkan yang terbaik bagi umatmu walaupun tidak bisa berkumpul bersama. Kiranya Engkau terus menyertai. Kami berdoa juga bagi persiapan untuk pemilihan penatua baru. Kiranya juga Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi proses pembangunan yang sekarang masih terhenti. Kiranya pada saatnya nanti semua itu pun dapat berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam pergumulan yang cukup berat menghadapi hari-hari ke depan ini. Karena pandemik COVID-19 masih belum terselesaikan. Kami berdoa untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan oleh seluruh dunia yang terkena dampak pandemi ini, untuk vaksin yang dipersiapkan. Kiranya juga Tuhan pada saatnya semuanya itu dapat terselesaikan. Bapa di dalam surga, bagi bangsa dan negara kami khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, bahkan setiap mereka yang terlibat untuk boleh terus menjaga, menyejahterakan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan untuk boleh melewati hari-hari ini dengan pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Kami terus berdoa untuk segala persiapan dari seksi usia indah untuk boleh mengambil bagian dalam kegiatan Dwi Pekan Keluarga pada bulan Oktober ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, opa-opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri persekutuan kami bersama. Mari kita boleh memasuki hari-hari ke depan bersama Tuhan Yesus yang akan memberikan kita kekuatan dan ketabahan menghadapi COVID-19. Siapa takut? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai di hari nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Engkau, Yesus sahabatku, sampai di hari nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Engkau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai di hari nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Engkau, Yesus sahabatku, sampai di hari nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Engkau, Yesus sahabatku dan Tuhanku.